para orang tua. Antara anak bekerja dengan anak hanya iseng-iseng, boleh jadi ibaratnya seperti hobi, itu harus dipisahkan ya. Karena kadang-kadang orang tua mengatakan pada waktu anak kecil dia nggak bisa punya pilihan. Yang diminta oleh orang tua pasti akan dilakukan. Bedanya eksploitasi sama dia mengembangkan bakat harusnya berbeda. Misalnya, kalau dia terikat kontrak, itu sudah pasti bekerja. Karena kalau mau nggak mau, dia moodnya lagi oke atau tidak oke, dia harus tetap menjalankan. Dan itu orang tua harus tahu. Itu bisa jadi eksploitasi. Tapi kalau misalnya dia terserah, kalau lagi mau ya boleh. Kalau itu, nah orang tua kan selalu berkilanya, enggak kok, dia nggak merasa bosan karena di sana juga banyak temannya. Temannya itu siapa? Orang tua kan sebagai kru semua gitu. Tapi dia nggak punya teman sebaya. Dan sebetulnya kalau anak lagi nggak mau syuting, nggak mau melakukan apa-apa, harusnya itu boleh dia lakukan. Tapi kalau dia sudah terikat kontrak, itu jadi nggak boleh. Jadi dia bekerja, sudah bukan main lagi. Bedanya main dengan bekerja tuh beda, beban yang dipegang oleh anak itu. Nah ini yang perhatian bagi orang tua. Jangan mengkamuflir atau seperti mengatakan bahwa ini dia nggak kerja kok, dia cuma iseng-iseng mengembangkan bakat. Padahal yang terjadi adalah seperti itu. Nah pada waktu dia anak, tadi saya bilang tidak bisa dia mengatakan tidak. Dia harus melakukan itu. Dampaknya apa? Dampaknya bahwa dia hanya tahu dunia itu aja dengan syuting dan sebagainya. Stimulasi, pengalaman-pengalaman lain jadi tertutup karena tidak pernah dapat kemungkinan untuk mengalami hal-hal berbeda. Main dengan teman sebaya yang seperti apa, melakukan apa, adventurir dengan teman-temannya, mungkin dia nggak pernah dapat gitu. Makanya itu menjadi sesuatu menurut saya membebani anak, dan itu sebaiknya tidak dilakukan oleh para orang tua. Nah tapi kalau misalnya kemudian kita melihat sekarang anaknya besar seperti apa, ternyata kan anaknya belum tentu nanti ke depannya karirnya akan di dalam bidang ini, bidang seni. Mungkin aja dia akan punya kemungkinan untuk mau melakukan yang lain, tetapi kalau tidak pernah distimulasi semua kemampuan-kemampuannya, dia bisa berdampak juga bahwa dia tidak akan pernah tahu ke depannya perencanaan hidupnya seperti apa. Terus dengan latar belakang seperti itu ditambah juga dengan perceraian orang tuanya di tahun 2022, itu kira-kira apa sih dampaknya untuk perkembangan si anak, si bayi ini? Ya orang tua, namanya orang tua walaupun sudah bercerai harus tetap bertanggung jawab. Dan kalau misalnya ditinggalkan begitu aja oleh ayahnya, artinya memang harus tapi memang ini harus dicek dulu masalahnya apa, sampai tidak bisa ayah bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya gitu ya. Ini harus dicek dulu. Tetapi dampaknya pasti anak ini yang tadinya harus butuh pegangan, dalam arti kata dituntun, dibimbing dan sebagainya sama orang tuanya, itu tidak mendapatkan hal ini. Dan lagi kalaupun dia misalnya setelah besar tidak menjadi artis lagi, berarti kan ada masalah dalam hal income yang tadinya oleh orang tua biasa diperoleh dari anak ini, pada waktu anak tidak syuting lagi pasti tidak ada. Harusnya tanggung jawab mencari nafkah itu di orang tua, bukan di anak. Di dalam antropologi itu ada namanya penelitian untuk pencari nafkah. Breadwinner, pencari nafkah di Indonesia masyarakat itu biasanya ayah. Jadi kalau ayah kemudian menjadi manajer anak, tapi anak yang kemudian disuruh ini, artinya dalam tanda kutip dia pasti menggunakan anak untuk kemudian mencari dana untuk kebutuhan hidupnya gitu. Lalu juga ayahnya itu kan tiba-tiba memblokir kontaknya, jadi tiba-tiba dia menghilang begitu aja. Nah karena si ayahnya ini menghilang, kira-kira apa sih dampaknya yang dirasakan oleh si anak? Ya itu tadi bisa dendam. Kalau orang diblokir itu komunikasi terhenti. Pada waktu komunikasi terhenti, ada kemungkinan komunikasi yang tidak baik dengan cara yang tidak baik itu muncul. Misalnya ngomong di media sosial. Harusnya kan ini intern keluarga. Ada kalanya tidak perlu untuk diekspos ke dalam media sosial. Karena apa? Begitu diekspos ke media sosial, masalah intinya bisa hilang. Tapi yang ada nanti yang baca, misalnya bapaknya baca dan sebagainya, sakit hati yang ada.
Kalau sakit hati ada, menutupi masalah awalnya. Nah, sebaiknya kalau menurut saya jangan menutup kemungkinan untuk berhubungan atau bersilaturahmi atau berkomunikasi, karena dengan cara itulah satu-satunya cara untuk bisa memecahkan benang ruwetnya atau masalah yang ada dalam keluarga ini gitu. Jadi kalau misalnya semisal sampai ada rasa dendam, itu solusinya tadi komunikasi gitu ya? Komunikasi, dan mungkin dendam karena dia merasa saya dulu kan dia nggak bisa mikir karena dia masih kecil. Setelah besar, belum lagi input dari keluarganya, ibunya dan sebagainya, tuh bapak kamu yang bawa. Nah, jadi akhirnya anak jadi tidak suka sama bapaknya, padahal kan di dalam agama nggak ada juga bekas anak, yang ada adalah bekas pasangan, itu istri atau suami, tapi anak nggak ada bekas, berarti tanggung jawab tetap harus ada sebetulnya. Dan dengan komunikasi kalau tetap dijalin, itu kemungkinan kita bisa mengantisipasi. Belum sanggup untuk membayarkan semuanya, mungkin sebagian atau apa, sehingga jadi lebih jelas gitu. Baim ini kan dieksploitasi, artinya dia pada saat syuting terus uangnya dipakai untuk keperluan orang tuanya secara pribadi kan, keperluan ayahnya. Nah itu kan Baimnya sendiri kan berarti bisa merasakan kalau ia tuh hanya dibutuhkan ketika ia menghasilkan uang, namun ketika dia udah tidak menghasilkan uang, udah nggak dibutuhin lagi. Nah itu kira-kira dampak atau secara psikologis gimana sih yang kira-kira bisa dirasakan oleh si Baim ini? Ya pasti tidak merasa menyenangkan ya, tidak suka dia dengan keadaan ini. Waktu kecil kenapa dia tidak bisa berkata apa-apa? Karena tingkat perkembangan kognitifnya juga belum sampai untuk menyusun kata-kata untuk protes sama ayahnya. Dan ini juga mesti dilihat lebih jauh, uang itu apakah dipakai oleh bapaknya pribadi atau untuk kebutuhan keluarga. Tetap aja yang salah adalah kenapa orang tua tidak menjadi pencari nafkah. Kenapa pencari nafkahnya harus anaknya? Itu yang harusnya kita bedakan. Sementara kalau anak ini mengembangkan bakat, dia tidak harus terikat kontrak. Hanya misalnya satu kali shoot aja lalu kemudian selesai. Pada waktu dia nggak mau, lagi moodnya nggak enak, dia nggak boleh tidur, boleh apa sesuka dia. Kalau ini nggak, ada jam tertentu yang dimana dia harus tetap on untuk kemudian melakukan tugas atau pekerjaannya. Dan kalau ditanya anak ini jadi gimana, kemungkinan marah nggak diberikan, iya pasti marah, dan pasti juga merasa seperti kayak diperdaya. Apalagi sekarang sudah remaja, sudah bisa berpikir dengan lebih runut dan sebagainya. Makanya tugasnya dari orang tua harusnya memberikan penjelasan kenapa sampai hal ini terjadi. Mungkin misalnya masalahnya antara orang tua, bapak sama ibunya, tetapi kan bukan berarti anaknya perlu diperlakukan seperti itu. Berpengaruh sih ke masa depan Baimnya sendiri? Kalau dia bisa ibaratnya gini, memberikan keyakinan pada dirinya bahwa tanpa ayahnya dia bisa berhasil, nggak akan terpengaruh terlalu besar. Tetapi kalau dia tetap jalan di tempat hanya merenungi nasib, kenapa ayah saya begini, ayah saya gitu, ya pasti akan kemudian waktunya habis hanya untuk itu. Kalau saran saya untuk Baimnya adalah lihat potensi kamu yang ada saat ini. Nah, lalu setelah kamu lihat potensinya, ada kemungkinan kamu mengembangkan diri di bidang apa. Kalaupun mau sekolahnya seperti apa? Sekolah yang paling kemudian bisa membantu seseorang untuk cepat mencari uang, itu yang skill, yaitu vokasi, yang kemudian bisa langsung masuk ke dunia kerja, kemudian kelihatan lah hasilnya. Kalau misalnya di S1 mungkin waktunya lebih panjang yang dibutuhkan, dan S1 lulusannya teori ya, tapi kita harus juga imbangi kalau udah mau cepat kerja dengan praktek tertentu. Jadi kalau menurut saya mengembangkan dirinya, kemudian mencari jalan hidupnya, ada dan tiada ayahnya, dia harus buktikan bahwa dia mampu, dan kemudian mungkin dia malah melindungi ibunya, memberikan apa yang terbaik untuk ibunya gitu. Tapi biarpun nanti setelah permasalahan dengan ayahnya selesai, dia tetap menyimpan rasa dendam atau sakit hati. Kalau masalahnya tidak diselesaikan, tidak diomongin, tidak diobrolin, tidak ada komunikasi, pasti masih ada. Karena kan masih ada tanda tanya, kenapa kamu memperlakukan saya seperti itu? Kenapa kamu mengambil uang saya? Kenapa kamu menggunakan dasar? Kenapa kamu cerai dengan ibu dan kemudian membawa uang saya semuanya? Nah itu kan pertanyaan masih ada. Tapi kalau misalnya bisa diomongin, kemudian ada penjelasannya,
mungkin orang khilaf itu bisa, tetapi anak kan harusnya kan tetap hormat sama orang tua, maka mungkin harus ada penjelasannya gitu. Itu nanti bikin dia jadi trauma nggak sih buat percaya ke orang untuk menghandle pekerjaan dia? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidaknya kenapa? Masalah ini dampaknya ke dia seberapa besar. Kalau ada orang wah masalahnya kayaknya berat banget, tapi sebetulnya untuk orang lain tuh kayaknya biasa aja. Tapi bagi orang lain ini masalahnya berat banget. Nah ini tergantung di dia itu berdampaknya besar sekali nggak. Kalau berdampaknya besar sekali sampai dia tidak bisa mikirin apa-apa lain, dia tidak bisa melakukan apa-apa, akan pasti berdampak. Si Baim ini kan menunggu itikat baik dari ayahnya kan, dia pengen ayahnya itu gantiin uang yang sudah diambil itu. Nah tapi apakah hanya dengan mengembalikan uang itu cukup untuk Mengobati ya, sakit mengobati hatinya. rasa. Enggak, kalau menurut saya penjelasan perlu, karena ini urusannya bukan bisnis. Ini ada aliran darah yang kemudian namanya anak dengan ayah. Kenapa dia ingin tahu bapak kok tega seperti itu? Kalau dia nggak tahu misalnya bapak terlilit hutang, nah bapak ini kan dia nggak tahu itu. Jadi memang nggak bisa hanya uang kembali terus apa-apa beres, karena ada hati, ada rasa yang kemudian harus dijawab juga. Kenapa sampai dia mengalami masa sulit sampai saat ini gitu. Terus apa namanya? Ada nggak sih kira-kira perubahan secara psikologis? Kan dulunya dia tuh tenar, sangat diuluk-ulukan, sekarang dia malah ya seperti ini. Itu gimana sih kira-kira perubahan secara psikologisnya? Harusnya manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mudah beradaptasi. Makanya pada waktu jadi artis, star dan sebagainya, jangan jadi star syndrome yang kemudian menganggap dirinya yang paling hebat, paling apa. Satu saat Allah berkehendak bisa jatuh. Itu nggak hanya kepada artis, pejabat dan sebagainya, tapi kalau kemudian cara hidup, lifestyle itu dibuat sedemikian rupa seperti pada saat dia lagi top-topnya, untuk jatuh kemudian mulai dari yang bawah itu sulit. Makanya kalau udah jadi orang yang tenar dan sebagainya, hidupnya seperti apa adanya aja harusnya. Nggak usah terlalu heboh harus pakai merek ini, kalau nggak pakai merek ini nggak bisa, rasanya gatel, nggak itu banget gitu. Manusia itu kan Allah kasih cuman kemampuan untuk beradaptasi, adaptasi dengan situasi dan sebagainya. Jadi kita bisa beradaptasi dengan situasi itu. Tetapi kalau jauh banget dari dia bikin lifestyle-nya di atas ini harus kemudian ke bawah sini, pasti akan sulit untuk menurunkan itu semua. Bagaimana lifestyle-nya, dia nggak boleh sering ke mall, harus memikirkan uang yang dikeluarkan, harus dipikirkan. Nah itu jadi sulit nantinya gitu. Terus selain si Baim kan kakaknya Abai itu juga terpengaruh ya dengan latar belakang seperti ini. Dia jadi salah pergaulan, terus depresi, dan itu kira-kira memang ya kalau anak-anak yang latar belakangnya tumbuh seperti itu tuh belum tentu. Besar seperti itu. Belum tentu. Kalau misalnya tadi saya bilang jadi pernah star syndrome dan sebagainya, begitu mengalami masalah sulit sedikit kemudian bisa jadi menghilangkan. Orang ini kalau ada masalah mau fight atau flight. Kalau fight itu menghadapi masalahnya. Kalau flight itu lari kabur. Lari kabur tuh bukan lari kemana-mana, tetapi misalnya minum, kemudian narkoba, pergaulan yang nggak benar, itu bisa seperti itu. Tapi sebetulnya kalau dia hadapin itu bisa, harusnya dia hadapin bahwa saya sekarang harus hidupnya beda dari dulu gitu. Nah kalau dilihat bahwa dia kemudian jadi depresi dan sebagainya, ini harus ada orang yang membantu, bahwa apa yang dia alami itu gak seburuk dengan orang-orang lain yang ada di bawah sana, misalnya kayak gitu. Harus ada orang yang membantu dia, mungkin orang di sekitarnya, misalnya ibunya atau siapa gitu. Berarti anak-anak dari broken home sendiri itu nggak selamanya buruk ya Bu? Enggak, banyak yang berhasil, tapi nggak terekspos. Yang terekspos yang ancur-ancur. Terus selalu alasannya adalah karena saya dari keluarga broken home, saya ibu saya single parent. Enggak pasti. Kalau bisa kemudian diatur orang tua dan anak kemudian mengkondisikan hal tersebut, dia bisa survive kok dan bisa berhasil malah gitu. Nah berarti nanti ini bisa mengembalikan rasa percaya Baim sendiri nggak ke ayahnya nanti setelah masalah selesai nantinya? Ya mungkin kalau masuk di akal alasannya
gitu. Trust itu nggak bisa dibikin hanya satu kali ya. Orang percaya pada orang lain itu pakai proses. Dari dia dulu, kemudian dia tahu ayahnya seperti apa, jadi dia percaya proses. Begitu dilukai kepercayaan ini yang dia berikan kepada ayahnya, itu runtuh semua. Nah kalau sudah runtuh, itu sulit membangunnya lagi. Harus pelan-pelan lagi untuk melihat dari mana cara melihatnya. Itikat orang itu mau mengatakan berubah, apakah dia praktekkan dalam kehidupan nyata atau tidak? Itu biasanya. Tapi Bunda sendiri melihat artis-artis cilik, mungkin salah satunya Baim, itu emang sebegitu beratkah beban psikologis yang dialami oleh anak-anak sebagai artis cilik? Kalau menurut saya nggak normal. Maksud saya nggak normal adalah anak usia segi itu bukan harus dia selalu standby di kamera. Dia bisa jadi dirinya sendiri dengan cara yang seperti anak pada umumnya. Apalagi kalau misalnya kejar tayang ya, itu kan pasti setiap hari. Lalu solusinya adalah homeschooling. Kok beban banget bagi anak ini? Anak gak boleh sekolah karena dia harus syuting, terus nanti dia tetap harus belajar dengan cara homeschooling. Gitu. Itu kan homeschooling hanya untuk lari bahwa jangan pakai jam masuk jam pulang supaya lebih fleksibel. Tapi perlu kan dia bergaul dengan temannya. Dia harus tahu rasanya kalau bertanding sama temannya dia kalah tuh kayak apa. Kalau dia jadi artis terus, dia nggak pernah rasa kalah karena semua orang ngejar dia, minta tanda tangan, minta foto. Tapi kalau di kehidupan nyata kamu nggak baik sama teman kamu ditinggal. Ada loh, saya memegang kasus seperti itu. Jadi dari kecil jadi artis sampai pada waktu titik tertentu di sekolah dia nggak tahu caranya untuk bergaul seperti apa harusnya. Sedih loh itu harusnya sebagai orang tua. Berarti bisa dikatakan si anak sendiri udah kehilangan masa kecilnya ya berarti ya? Bisa jadi. Dengan dipus bekerja terus. Iya, walaupun mainannya banyak tapi kapan mainnya? Betul. Iya kan? Walaupun di ruangan syuting itu banyak orang, tapi kan bukan teman-teman dia. Gitu. Dan dia dari kecil disuruh ngapalin, harus begini ya, harus begini ya gitu. Itu belum tentu nyaman. Kalau dia memang boleh, saya lagi nggak mau syuting, ya udah nggak apa-apa, itu beda, gitu. Tapi ini kan harus karena terikat kontrak. Kalau udah terikat kontrak ya sudah pasti kerja lah. Dan nggak boleh orang tua mengatakan ini dia nggak kerja kok, dia enjoy. Yang bilang enjoy siapa? Melihat dari persepsi siapa. Kalau dia bercanda ketawa, ya anak memang bercanda ketawa, tapi dia bahagia nggak? Pertumbuhan dan perkembangannya bisa dijamin nggak? Gitu. Si Baim dan Aba ini kan sudah semakin besar dan tapi ketika mereka terus ditelantarkan oleh ayahnya seperti ini, itu kira-kira mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang seperti apa sih? Apakah juga masih menyimpan rasa dendam ke depannya? Tadi saya udah jawab itu. Jadi berarti belum tentu bisa kemudian jadi dendam juga kalau penjelasannya ada, ya. Belum, karena kan harusnya anak tetap menghormati orang tuanya. Belum tentu juga dia kemudian jadi orang yang nggak berhasil, tapi itu tergantung dari cara mereka beradaptasi dan bisa survive ya di situasi ini. Lalu belum tentu juga mereka jadi orang yang kemudian trauma kalau misalnya dia nggak menghayati masalah ini sebagai sesuatu yang terlalu mendalam. Tapi bisa juga jadi trauma kalau ini menjadi sesuatu yang dia tidak bisa maju ke depan lagi. Semua tenaga pikirannya tuh berpikirnya mengenai masalah ini terus gitu. Berarti dengan kondisi seperti ini kira-kira apa sih yang bisa dilakukan Baim ke depannya gitu? Bisa melihat kembali kepada dirinya, mengintrospeksi dirinya, kelebihan kekurangannya, lihat kemampuannya yang menonjol mana, yang tidak menonjol mana, lalu kemudian mencoba rencanakan masa depan dengan kapasitas kemampuan yang dia punya. Jadi dia bisa maju gitu. Oke. Terakhir ada pesannya sih buat orang tua yang anak itu harus bekerja sebagai entertain gitu. Kalau menurut saya kalau nggak perlu orang tua dong yang harus kerja. Anak kan tugasnya bukan untuk bekerja. Breadwinner sekali lagi adalah pencari nafkah itu adalah orang tua, bukan anak. Jadi kalau misalnya kurang sebenarnya itu tugas dan tanggung jawab orang tua. Kalau anak membantu iseng-iseng
Misalnya orang tuanya jualan apa, dia ikut nongkrong di warungnya terus kasih bilang, ayo om tante beli, nggak ada masalah. Tapi begitu sesuatu itu sudah menjadi keharusan, bedanya bermain dan bekerja untuk anak. Kalau bermain itu dia pilih sendiri, dia mau selesai dia selesai, nggak mau selesai dia bisa jalan lagi mainannya. Tapi kalau bekerja itu pasti harus diselesaikan, harus mengikuti aturan dan alur yang ada. Nah itu makanya terikat kontrak, makanya itu harus hati-hati orang tua. Nah, harapan Bunda untuk Baim dalam masalah ini? Saya pikir harus bisa mengintrospeksi diri, melihat dirinya, kemampuannya di mana. Kalau menurut saya bisa survive, cari sesuatu yang memang cocok untuk diri kita dan kita bisa mulai dari sana. Kalau sudah punya nama waktu kecil mungkin dengan nama restoran Baim atau apa namanya kayak katanya sudah punya tempat untuk jual kambing dan sebagainya dengan nama Baimnya, itu mungkin orang juga sudah mulai melirik gitu. Jadi itu bisa digunakan juga untuk menarik orang untuk mau berhubungan, untuk beli dan apa dengan dia gitu. Mungkin terakhir juga pesan untuk ayah Baim gitu. Ya, jadi orang tua kalau misalnya itu kan dosa ya, menelantarkan anak, apalagi mengambil hak anak itu dosa. Harus dipikirkan berapa lama mau hidup di dunia, kan nanti ada dunia yang lain lagi. Dan kalau dia nggak memikirkan itu, dia pasti tidak akan kemudian berubah pikirannya. Hanya yang dilihat, diukur adalah apa yang membuat dia senang di dunia ini. Oke.